Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cinta Suci Mujianti dari kelas 5A. Saya akan mempraktekkan tentang air dapat melarutkan berbagai zat. Alat dan bahannya. Yang pertama ada gelas yang sudah berisi air, secukupnya airnya, 3 gelas. Lalu ada garam, ada gula, ada pasir. Selanjutnya, dan ada sendok. Selanjutnya, garam dimasukkan sesendok makan. Lalu kita aduk. Selanjutnya, gula 1 sendok makan juga. Kita aduk. Selanjutnya, pasir. Kita masukkan 1 sendok. Apa yang terjadi ketiga gelas tersebut? Setelah diamati, garam yang di dalam gelas ini tidak tampak lagi karena larut dalam air. Terus gula yang ada di dalam gelas ini pun tidak ada lagi karena sudah larut dalam air. Tetapi pada pasir masih ada butiran pasir di bawahnya karena tidak larut dalam air. Demikianlah percobaan ini, ternyata ada zat yang larut di dalam air dan ada yang tidak larut di dalam air. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cinta Suci Mujianti dari kelas 5A. Saya akan mempraktekkan tentang air dapat menekan ke segala arah. Alat dan bahannya. Yang pertama, ada 2 buah balon, 1 jarum, gelas untuk menuangkan air ke dalam balon, lalu ada air. Selanjutnya, salah satu balon diisikan air secukupnya. Lalu nanti kita tiup. Kita tiup. Setelah dikasih air dalam balon, kita tusuk pakai jarum. Lalu kita
dapat lihat ternyata air keluar melalui lubang-lubang yang telah ditusuk oleh jarum karena mendapat tekanan air keluar dengan kencang. Maka dinyatakan bahwa air menekan ke segala arah. Sedangkan balon yang diisi air tetapi tidak dilubangi, air tersebut tidak dapat keluar karena tidak ada tekanan dan tidak ada lubang untuk keluarnya air. Saya akan mempraktekkan tentang air dapat meresap melalui celah-celah kecil. Alat dan bahannya, yang pertama wadah yang sudah berisi air, selanjutnya ada kapur, koran, kaca, plastik, dan ada kain. Selanjutnya koran akan saya masukkan ke dalam air. Dapat kita lihat air merambat ke atas karena air meresap ke celah-celah kertas sehingga kertas menjadi basah. Kain, kita celupkan kain ke dalam air. Kita lihat air pun meresap ke kain melalui celah-celah sehingga kain lama-kelamaan menjadi basah seperti koran. Selanjutnya plastik. Plastik saya masukkan ke dalam air. Ternyata air tidak dapat merambat ke plastik walau basah, tetapi hanya permukaannya saja. Selanjutnya kapur. Saya akan memasukkan kapur ke dalam air. Ternyata air dapat meresap dan merambat melalui celah-celah kecil yang berupa gelembung untuk sehingga kapur lama-kelamaan pun basah. Selanjutnya kaca. Saya akan masukkan kaca ke dalam air. Begitu juga kaca saya masukkan ke dalam air. Kita lihat air tidak merambat atau tidak dapat meresap ke kaca. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempraktekkan tentang benda melayang, terapung, dan tenggelam. Alat dan bahannya, yang pertama ada gelas yang berisi air, yang kedua ada telur mentah, yang ketiga sendok, yang keempat garam. Selanjutnya telur kita masukkan ke dalam gelas yang terisi air. Apa yang terjadi? Ternyata telur itu tenggelam. Kemudian kita ambil 1 sendok garam. Kita masukkan 1 sendok garam. Lalu kita aduk. Apa yang terjadi? Ternyata telur melayang. Alat dan bahan. Yang pertama, 2 gelas yang sudah terisi penuh dengan air. Yang kedua,
ada batu. Yang ketiga sama kelereng. Kemudian alat dan bahan. Yang pertama, 2 buah gelas yang sudah terisi penuh oleh air. Yang kedua, batu. Yang ketiga, kelereng. Kemudian saya akan masukkan kelereng ke dalam salah satu gelas, dan yang satu gelas lagi saya masukkan batu. Ternyata pada kedua gelas itu mengalami kenaikan air sedikit. Jadi, air yang menempati ruang gelas tersebut mengalami kenaikan.